gitu. Iya, iya. Gak kenal lah be, sumpah palapa. Saya nanya, kamu tahu nggak kenal Hayam Wuruk nggak? Mulai bingung. Itu nama jalan di kota. Edan toh? Edan. Edan toh? Iya, iya. Wih, panas aku. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan geng Jovik bersama saya Sendiri dan Oke Kobra. Hari ini kita ngobrol tentang Pak Mas Heru ya, dari Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Ikutin geng di channel kolaborasi. Sudah obrolan. Oke. Iya, tiga hari di sana terus, cuman kan Iya, 3 hari 2 malam lah. banyak orang kan itu jadi ya. Iya. Terus pawai juga kan ke Gading gitu kan. Meta obong kayak itu. Ya. Bawa kurang itu Mungkin ya, ketemu tapi ya mungkin ya lupa kan udah 2010. Mungkin juga ketemu, cuman ya Ya. tahun itu tidak. 2010 tahun yang lalu itu udah. Belum biarlah gitu aja. Baik, kebetulan juga ikutan ini koncoku dari CNN. Kebetulan di Jogja, terus kepengen kenalan dengan konco-konco gitu. Kita punya passion yang sama. Iya. Ya. Dari kaosnya kan kelihatan. Dari panti asuhan yang sama. Karena tidak diasuh negara. Ya. Tidak biasa. Hah? Mek, ini punya lu? Iya. Oh. Biar enakan. Pas 10 tahun ketemu lagi. Nah, iya. Dan terakhir ketemu dengan ya berarti 2010. Lalu pas kontes. Iya, pas Pindah Kalasan, habis Kalasan. Sebabnya persoalan kepemudaan bisa lah menjadi nomor sekian. Karena aku ngerti sendiri di Kemenpora urusannya banyak olahraga. Padahal kepemudaan itu adanya di kementerian itu. Jadi kasusnya sama, kebudayaan juga gitu. Jadi kalau dibilang bahwa negeri ini peduli dengan kebudayaan, iya peduli, sekedar peduli. Benono kementerian ini template no, tidak begitu pun diuncal-uncal kan. Saya kayak gini pindah kira-kira. Gayok, kok ya bangga gitu. Korea itu ya, Pak? Mau diulang lagi tadi Pak ngomong soal kebudayaannya itu. Ya, pertanyaannya ini aja. Gak usah diulang. Enggak soal pemerintah, betapa pemerintah kurang peduli terhadap isu kebudayaan. Popo. Ya, ya. Ini loh. Dia language aksara ini dikira pakai aksara Hangul. Kayak dengan negara ini. Jadi diamin. Mah didukung sama pemerintah ya. Karena dianggap masyarakatnya mau belajar bahasa orang lain. Jadi bahasa itu hilangin. Iya. Ya mentalnya. Bahasanya tetap bahasa Jawa. Bahasanya tetap bahasa Jawa, cuma aksaranya yang dipakai. Saya tuh kemarin bahkan waktu ngobrol sama orang badan bahasa itu jadi karena nggak masuk akal jadi kudu gak tutui. Iya, ini kampus bahasa
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa di Indonesia, Badan Bahasa. Kepala pusat ini. Nah, yes. Carilah banyak kok sekali. Gendeng loh. Gambaran Hah? yang lapangan itu. Gendeng lah. Itu nggak punya. Kok tertarik Pak bikin program seperti ini? Karena tugasnya Pandi, Mas. Itu semata-mata tugas Pandi atau memang ada komitmen pribadi juga, visi kayak gitu? Ini ceritanya panjang. Nah kita butuh cerita itu. Dulu tahun 2006 aku ini pernah jadi, ya waktu itu posisi masih pengusaha yang masih produktif. Terus aku merencanakan mau bikin game online. Ngobrol lah sama teman-teman di sini. Nah pas ngobrol ada anakku waktu itu umur 7 tahun. Terus waktu wah kita bikin game online gini, tapi bisnis. Dan aku memang waktu itu masih pebisnis yang masih fighter lah. Nah anakku bilang gini, Beh, kalau mau bikin game itu bikin game kayak yang Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi, Takeshi Ieyasu, gitu. Itu orang itu keren deh, dia bisa gini cerita, dia apal banget tentang Oda Nobunaga, Hideyoshi. Aku sampai gini melongo tak delok anakku itu masih umur 7 tahun. Cerita tentang Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi itu sedemikian lancar. Aku bingung kan, takoni, lu tahu Oda Nobunaga itu Hideyoshi Toyotomi dari mana? Dari game. Sama lo tahunnya tak pakai lo. Weh, mantap. Dibuka berarti bajunya. Ada samaan. Oh iya. Ini kenalkan, Dari CNN. Mas Aditya dari CNN. Oh, ini adik saya Seno. Oh, adik kandung. Adik kandungnya istrinya dia. Oke. Mas ini fotografer paling top lah kalau meeting di Jogja. Waduh. Monggo, Mas. Nah, ini teman-teman ini penggiat aksara Jawa di Jogja. Monggo, beneran. Pak saya juga sambil ini sidang security bentar. Monggo. Zaman online sidangnya security juga online. Ujian. Sidang dulu aja. Monggo, Mas. Apa sih Enggak sampai aja sini, mereka kan mau hadap-hadapan. Nah. Jangan, ada Mas. Enggak gigit lagi. Jangan takut. Aku tak lanjut ngobrol ya Mas. Iya. Jadi, mikir, loh. Tak tanya anakku. Le, gue kenal Gajah Mada nggak? Umur anak 7 tahun. Iya. Gak kenal lah Be, sumpah palapa. Saya nanya, kamu tahu nggak kenal Hayam Wuruk nggak? Mulai bingung. Itu nama jalan di kota. Edan toh? Edan toh? Iya. Wih, panas aku. Udah, mari kita bikin game online dengan latar belakang sejarah Nusantara. Nah, akhirnya kalau situ googling Mas Adet itu, dulu aku pernah bikin game namanya Nusantara Online. Iya. Aku pernah bikin. Cepet jadi bisnis lah. Nah, dalam konteks membuat game Nusantara Online kan harus riset ya. Aku riset tuh dari berbagai cerita masuk busuan, ya kayak saiki lah. Busuan. Nah, disitulah saya ngerasa prihatin bahwa memang kita nih lupa sama sejarah kita sendiri, bahkan tidak menanamkan itu kepada generasi lanjutan. Nah, begitu saya setelah
bikin itu tuh aktif urusan lain sampai pada satu ketika saya masuk ke di Pandi. Terus waktu itu ada satu konferensi di Barcelona. Jadi konferensi semua negara nih Mas di seluruh dunia. Selain mereka punya domain name internet yang bahasa Latin, juga punya yang bahasa lokal. Aksara lokal. Gitu. Nah, dimulai dari Arab, Cina, Jepang, Korea, terus Thailand dan Rusia. Akhirnya saya terpikir, jadi adrenalin bergejolak kembali. Paling tidak aksaranya harus kita upayakan. Mari kita setarakan dengan aksara Latin. Nah itu motifnya itu seperti itu. Jadi cuman ya itu tadi begitu aku ngupaya kayak gitu, wah kesana kemari kain tuh ya. Aku nggak dapet nyari kesana kemari mitra yang bisa tak ajak ngobrol gini. Ujuk-ujuk setan satu ini nge-WA aku. Mas Heru ini, iya. Wah, lagi ono ketemu. Dari Halim kan turun dari Cito ya. Kebetulan sebelum saya ketemu sama Mas Joko ini saya ketemu sama Mbak Saya aja Gusti. jalan ke depan dari Gusti Mangku. Oh. Iya, saya di dekat kantor ini. Menurut saya dia juga nggak Cuma satu aja nongkrong. saya mau ya nggak ngerti. Ya. Tapi dia punya spirit, dia punya semangatnya. Terus saya dikenalin sama Nanti di-cut, Pak, ya. namanya Ayu. Iya. Terus Citiling itu cuma di kontak supaya masuk ke dinas kebudayaan. Pada saat itu persis kalau nggak salah 2 hari kemudian nih telepon. Iya. Wih gitu. Petunjuk ini. Petunjuk yang di atas. Frekuensinya tiba-tiba nyambung. Nah udah terus habis gitu ya bergulir sampai sekarang ini. Baru terus aku memulai setelah memahami apa ya istilah atmosfernya, baru aku ngontak yang aksara Sunda, aksara Bali. Aksara Sunda malah dapetnya dari ini. Aku mau ke yang aksara Sunda sopo aktivisnya, ketemu Ilham. Dari Ilham ketemu yang Bali ini, makanya aku besok ini mau ke Bali dalam rangka itu. Mas Adit, siap, aku tuh mau ke Bali besok. Enggak sore. Iya. Saya nanti Pak. Aksara Bali. Karena pihak FIB Udayana juga ya ngabubuknya aku cepet tau Bali juga diperhatikan. Saya itu Mas ya waktu pertama kali yang aksara Jawa kan ketemu sama Gus Mangku. Ya secara spirit, secara moral dia mendukung banget. Masa dikasih gambaran di Jogja ada dinas ini dan lain sebagainya. Tapi kan aku nyemplung ke komunitas itu gimana caranya? Ujuk-ujuk di telepon ini bagajol sih gitu. Ngontak karena waktu apa ya gara-gara dia. Oh iya, aku bikin rilis. Iya. Aku bikin rilis di Jakarta. Wis pokoknya ngomong sih lah. Pandi ingin mendaftarkan aksara lokal Nusantara untuk didaftarkan ke agen. Nah, habis berita ini turun, CNN juga nulis waktu itu turun, aku dikontak sama dia. Mas, kalau aksara Jawa nanti kita ngobrol. Ya, wis beneran sih, boleh tutup ini. Kawan-kawan ini sampai bikin yang pernah kita bahas keyboard. Oh, itu apa aksara namanya Jawa. programnya atau pluginnya itu? Plugin keyboardnya secara software ya sudah ada. Itu bisa di semua tipe ya Pak ya? Atau memang harus menyesuaikan lagi kayak tipe Androidnya, tipe Sementara karena belum terenkripsi di semua ini, jadi ada beberapa yang belum bisa. Karena ya di pusatnya sana kan artinya ketika aksara tersebut bisa ditulis di platform itu kan oleh vendornya di dalam platformnya dia itu kan harus dikasih izin bahwa aksara itu bisa ditulis. Nah setelah aksara itu bisa
mereka dia kasih izin, baru itu bisa ditulis. Nah saat ini yang dilakukan kawan-kawan itu setiap ada tipe yang menyesuaikan sendiri, jadi kita yang menyesuaikan, bukan si vendor yang menyesuaikan, karena belum ada aturannya kan. Nah kalau nanti kita sudah bisa daftarkan, bisa istilahnya didapat pengesahan dari ICANN, baru nanti kita ngomong pemerintah akan kirim surat. Ya kita harus kawal juga ke seluruh vendor yang ada gitu. Bila perlu nanti pemerintah korek mungkari tanda tangan dulu mas gini yang ngedraft IKP. Mas Heru, itu berarti kalau boleh saya bilang itu cerita Mas Heru tadi terkait dengan kemudian komitmen untuk mengembangkan aksara-aksara Nusantara itu awalnya kan ketaksengajaan sebenarnya, dari pertama niat bikin video game online, game online. Akhirnya ketemu begajul kayak gini tadi itu. Nah, kemudian akhirnya kan semakin menguatkan nih, komputer ini harus digerakkan terus menerus. Pasti dong ada banyak kendala nih, baik teknis dan non teknis nih. Banyak cerita nih maksudnya. Banyak cerita. Ceritain dong kita. Nanti di cerita episode berikutnya. Ya contohnya kayak gini mas. Ya. Ini Lagi nelfon. Contohnya kayak gini. Saya ini kan sebetulnya dalam konteks semacam ini kan udah masuk di tengah sebuah situasi, di mana situasi awal itu adalah bagaimana kawan-kawan di komunitas memperjuangkan yang namanya aksara Jawa bisa didaftarkan di Unicode. Kan itu tuh yang tahap awal. Dimana ya kita nih terus terang udah enak nih sekarang karena itu udah tersedia, kecuali beberapa aksara yang memang belum masuk ke sana gitu. Nah jadi dan setelah tak pelajari, tidak satupun ya mas ya upaya yang dilakukan kawan-kawan ini sebetulnya inisiatifnya dari pemerintah. Ini aktor komunitas yang mikir. Betul. Itu loh yang ngenes gitu. Dan ketika saya coba untuk ketika saya mencoba untuk mengajak pemerintah, apa bahasanya? Pemerintah gagap. Aku tuh udah di Menko PMK, di Ditjen Kebudayaan, bahkan sampai ke Badan Bahasa, gagap mas ketika urusan ini. Kenapa ya? Karena memang secara konstitusi enggak ada. Kan PNS kita ini kan kerjanya based on the konstitusi, based on kebijakan. Enggak ada. Nomenklaturnya juga enggak ada. Nomenklatur ada ditulis bahasa daerah, tapi bahasa daerahnya apa ya? Enggak ada. Enggak disebut. Itulah yang menyulitkan kita, gitu ya. Kenapa ketika kita mengajukan ke ICANN nanya dong, lah kalau gitu aku pengen tahu konstitusimu mana yang menyatakan bahwa bahasa Jawa dan aksara Jawa itu adalah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nggak bisa saya buktikan kan. Ya. Situasinya ya. Itu memang semakin menguatkan spekulasi saya gitu, yang bilang bahwa ya pemerintah Indonesia ini kalau mikiri soal kebudayaan ya kayak level dengan bahasa basi gitu. Ya buktinya tadi yang seperti ya jenengan sampaikan Dirjen Kebudayaan diangkal ke sini, dibuang ke pariwisata, dibuang ke Dikbud, dibuang lagi bolak-balik. Ya gimana mau fokus ngurusi kebudayaan dan bukan prioritas di waktu di Parsemibud Budpar dulu kan ya Pak concern utamanya kan di pariwisata. Waktu di Dikbud ya pasti pendidikan concern utamanya. Iya. Jadi nggak ada. Ya, memang secara konstitusi, secara framework
birokrasi kita emang bukan prioritas betul ya. Ya kalau dia prioritas harusnya menjadi kementerian sendiri atau menjadi badan. Itu pun Ya, tidak. kementerian sendiri. Iya, kementerian. Badan umpamanya mau badan silahkan, tapi badan yang langsung ke presiden Iya. baru. Nah, saya kalau masih didikbud, ketika dirjen mikiri sesuatu, ya menterinya lah prioritasnya mikir ya pendidikan. Iya. Jadi ya kalau kita menyadari itu yang ngenes sendiri sebenarnya. Lah itu loh Pak, dia apa Mas Heru, di tengah-tengah kesulitan seperti itu, berarti kan kita harus mencari jalan lain kan? Nah ini tadi, jadi salah satunya yang kami lakukan ini Mas ya, untuk membuktikan bahwa ini ada digunakan secara masif gitu ya. Iya. Itu ya sampai akhirnya kita terbersit ide untuk bikin lomba web. Ah, ini sampai di sini. Iya, iya. Lomba web. Oke. Nah, Dengan lomba web aksara Jawa, saya bisa bilang sama Icon, tolong aku di sana. Emang ada? Nah, ini buktinya. iya. Nah, gitu. Harus dikasih contoh dulu. Ngakalinya gitu. Ngakali sih. Karena konstitusinya nggak ada. Ada nggak pikiran misalnya untuk mengampanyekan ini ke tingkat yang lebih tinggi, Pak? Gimana caranya? Gini, kemarin saya baru menandatangani kerjasama dengan anak-anak PPI. Ya, oke. Ya, Persatuan Pelajar Indonesia luar negeri. Nah, kita sudah menandatangani satu perjanjian kerjasama. Nanti mereka akan menyusun satu tim gitu untuk bagaimana mengkampanyekan aksara-aksara Nusantara ini ke internasional. Udah kejadian Mas, ada di Ya, saya sudah lihat. udah lihat Saya ikut penonton. Kan di share waktu itu ini. Ya. Menyaksikan itu, menyaksikan. Saksi. Itu salah Saksi satu cara. sejarah. Di antara komitmen MOU itu apa tadi? Menyebarluaskan aksara-aksara. Sosialisasi, mengkampanyekan di antara komunitas pelajar dan ke masyarakat internasional. Itu bahwa di Indonesia aksara-aksara daerahnya sudah digitalisasi. Oke. Mereka ada yang bilang begini, aku tak belajar, paling enggak aku kayak umpama ambek pacarku ngomongnya pakai itu, dia lainnya nggak ngerti. Gitu. Tapi pemerintah dengar nggak nih ada MOU kayak gitu? Belum. Budak berarti Masih pemerintah. tahu, masih membaca orang. Iya. Dan nah ini contohnya gini. Beritanya yang kemarin tuh, yang kasus aku kerja sama PPI. Oke, kolaborasi keren Pak. Sebarkan kan ke sana kemari. Populerkan digitalisasi aksara-aksara daerah ke dunia program. Oke. Salah satunya ke ini Dirjen Kebudayaan di Hilmar Farid sebenarnya. Tak kiri Ya. Pusing. Gimana kepala badan bahasa paling enggak besok. Setelah saya share itu, tuh dia bilang terima kasih atas kiriman kabar ini Mas Heru. Terus saya tanya, saya udah di Indonesia, insya Allah nanti kalau saya sudah berkantor di Rawamangun kita boleh bikin janjian jumpa di sana. Sekarang saya masih WFH dari Bandung. Jadi memang Enggak, tadi itu menarik loh Pak, apa berita itu kok aksara-aksara Nusantara itu ya tadi. Dan itu payungnya merajut Nusantara. Ini buat saya, nah ini loh agak jadi gini. menarik ya. Wah, ini ada cerita nih Mas. Idenya tuh gini. Waktu aku lagi ngurusin aksara Jawa, Sunda, sama Bali waktu itu ujuk-ujuk ada telepon aku dari salah satu pengurus NU. Siapa itu Pak? Lupa tuh namanya, tak ada Dian. Terus dia bilang, ya, dia bilang nanti tolong juga selain ini ada aksara tolong aksara Pegon juga diurusin. Ya. Aku sampai mikir gini,
ini aksara-aksara daerah kita nih pemangku kepentingannya gitu. Kan mestinya kan ya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Iya. Takjak kerjasama, takjak bermitra itu wangel banget. Lah yang namanya lah yang namanya aksara pegon. Telepon sedemikian proaktifnya mereka. Iya. Itulah sebabnya kalau kita terjajah itu ya kayak itu sebabnya. Kita nggak ada yang jemput bola gitu. Ya bukan. Menurutku memang nggak mau mikir, nggak mau capek. Padahal kan untuk urusan begini kan ya mereka harus mikir, kan? harus punya upaya. Iya, ada gerakan sendiri yang Apapun itulah, gitu ya. Iya dong. Tapi tadi saya setuju loh Mas Heru soal kenapa kemudian gerakan ini lebih banyak di gerakan ini dikomandani itu oleh komunitas-komunitas. Misalnya pengalaman ketika saya ingin cerita dalam perspektif saya, misalnya ketika kita menerbitkan buku Gaul Aksara Jawa. Lalu kemudian setelah Gaul Aksara Jawa yang ditulis Mas Joko ini, lalu kita bikin buku panduannya yang lebih kecil lagi, yang lebih tipis itu Gerbang Raja itu. Bikinnya di situ ya, tempat. Waktu itu kan gini, Mas Joko nulis, kemudian saya komporin waktu itu, saya bilang gini, udah terbitkan aja. Lalu gimana nggak? Pokoknya apapun harus kita terbitkan supaya abadi. Kalau enggak nanti nggak punya dokumen kita terhadap soal ini. Lalu diterbitkanlah itu. Dan kita 2 tahun Mas waktu itu kita bikin gerakan ke komunitas-komunitas untuk harus bangga dengan aksara Jawa, harus bergaul gitu. Kita kasih contoh-contohnya, termasuk kita bikin produk-produk kopi dengan logo-logo aksara Jawa itu. Buku yang bikinannya Mas Joko itu tak lampirkan, tak kirim ke Iken. Sebagai dokumen ininya juga. Iya, penguat bahwa di kita ini ada penggunanya secara masif gitu. Ada komunitas yang menggunakan ini. Nah, memang problematiknya ketika komunitas bergerak semakin membesar itu masih harus ada punya kebutuhan, misalnya pengakuan negara yang ini belum. Nah, ini yang lagi akan artinya rencanaku nih Mas. Kenapa saya bikin program Merajut Nusantara? Kasusnya pertama, supaya istilahnya kan gini, kan nggak mungkin sekali. Ya, semuanya kan di sana udah bilang bahwa nggak bisa loh rame-rame, harus satu persatu. Nah, saya khawatir daerah-daerah lain merasa ditinggal. Itu makanya saya canangkan program Merajut Nusantara. Sekarang saya bisa bilang gini sama orang-orang Batak sana, sabar ya mas-mas Batak, nanti akan kita buatin juga, tapi harus urut-urutan gitu. Jadi artinya programnya sudah kita canangkan, tapi prosesnya kan bisa bertahap satu persatu. Gitu. Nah itu makanya saya angkat dulu Merajut Nusantara supaya tidak terjadi konflik horizontal. Saling kok cuma ini yang diutang, kok Jawa lagi, kok Sunda lagi, betul. Gitu. Kira-kira gitu. Itulah, jadi jangan khawatir, kita mikirin Nusantara, bukan mikirin aksara Jawa doang. Makanya pada ngotak semua gitu. saya mau cerita sebenarnya. Berbicara Merajut Nusantara, kita kan tahun 2007 kita keluarin album Merajut Nusantara. Saya didatangi oleh seseorang dari Jakarta, namanya Gadot. Dan ternyata kira-kira yang nyuruh Gadot datang dan sana ya orang-orang ini. Makanya Gadot komen kan, Mas itu orang yang dulu di di sana orang itu. Aku gila kan Mas Heru. Cuma nggak ngerti apa Jadi dari tahun itu saya udah cari siapa sih gitu. Gadot itu datang ke saya. Lama Mas ini, persiapannya lama. Meminta Merajut Nusantara gratis bagi saya. Mas itu sebenarnya sama, makanya begitu kita lihat online gamenya, saya juga lihat gamenya itu. Oh ada gamenya, artinya ada frekuensi yang sama. Untuk memulai itu sudah dari lama.
kemudian kita harus cari jalan sendiri. Oh ini, ya ketemu jalan nih, gaduh aja. Makanya ketika saya kemarin komen ke itu jalan pas pakai foto sama siapa itu, nggak tahu tuh komennya gitu, masih di James Bond yang dulu itu. Oh aku kelingan lagi. Oh berarti dia nih gula ya kan, kalau bocah ember untuk merajut Nusantara sekawang kue ya. Saya ketemu Rokem Songola. Ada foto bareng belum? Sudah divideokan bareng. Tapi artinya memang penggiat teman-teman ini punya jalan sendiri, harus berjalan dulu. Kalau hanya angan-angan nggak bisa. Makanya kita menyimpulkan bahwa pemerintah negara NKRI melihat kebudayaan bukan sebuah prioritas. Wes clear sekarang aku lihat. Itu salah satu contoh. Anak ini Mas, yang punya ketoprak tombong tahu? Iya. Celana bakti budaya. Tinggal satu-satunya di Indonesia. Saya ini kelenger kan. Orangnya itu Lunda. Ini orangnya yang punya ketoprak tombong Mas ya. Yang kena kutuk maksudnya. Namanya sama? Risa. Ceritain dong, maksudnya gimana tuh tadi? Tuduhan tadi soalnya. Kena kutuk ketoprak. Contoh bagaimana negara tidak punya kepedulian terhadap kebudayaan. Ya, contohnya kan kalau negara peduli kita nggak perlu makan siang bayar sendiri gitu. Dan nggak perlu diskusi panjang-panjang ya. Kita tinggal melakukan ya. Ya seniman, Ya saya pikir masih jelas. Jogja sebagai kota budaya, apakah mereka punya praktek-praktek kebudayaan kan tidak. Ternyata kan proyek-proyek kebudayaan. Ya, betul. Ya, kalau saya membahasnya ini gini Bang. Jadi kalau saya membahasnya ini gini Bang. Kadang kelirunya negara bahkan intelektual Pak. Ngomong kebudayaan itu mesti ngomong kesenian itu produknya yang diomongkan. Iya. Wah ini kan problem ini kalau yang diomongkan itu produknya. Iya. Nah, mulanya saya melihat bahwa aksara ini kan istilah saya baru ketemu istilahnya. Aksara ini kan gentongnya kebudayaan, yuk fondasinya. Lek fondasinya enggak diurusi, apa mana kentengnya? Narik Pak. Kalau dalam gambar kan masih belum tahu pasti itu kapan pembuatan gamelan di Indonesia Nusantara itu masih belum ditemukan. Baru ada satu singkalan forum ingkarian dan itu kan pasti tahun berapa dibuat. Belum ada yang tahu, belum ada yang memastikan. Siapa karena cuma dari cerita folklore itu benar-benar dari kayangan. Iya. Kalau mau nonton buat Belum ketemu seragam. Biasa aja nih beda-beda tipis ben ceritanya Adam Tawa ya. Bahasa Mas Risa ngulik. Ya. Menarik. Kajian arkeologis. Tapi saya senang yang itu. Akhirnya semua ilmu. Tapi sing ngono sebut ngetek lho. Sing Sewa Merta itu kan ada situs batu. Gong ono gamelan watu. Oh iya, ada gamelan batu. kalau teman saya ada besok tapi buat sendiri jadi dia Bikin. Ora iki neng situs bergerak dia. Pikiran lama. Kemungkinan ya. belum perlu Belum diekskavasi sama sekali. Oh, ada prototipe gamelan tapi dari batu.
sebelum ada kebudayaan logam Nusantara Siapa tahu itu waktu ya sudah ditutup loh. Ya. sakit Pak, karena dengan teman kula dari Sragen itu punya kelompok gamelan itu alat berat. Nah kan, Berarti bisa dipukul Saya tahu dia sebenarnya kalau kita ada di sana itu juga sebenarnya edukasi. gamelan Bisa dipakai? bisa dipakai. Besok Dicek. sore kalau Terus udah itu ini mana? mintanya dipakai. Besok bangsaran. Nah, kalau udah kemudian Aku tuh kemarin cerita mbak Mas Adit ini, Mas Adit yang kemarin aku cerita, yang soal suku Cia-Cia itu. Oh Yo. Tanggul. Oh, ini baru ngerti. Kok iso yo? Nulis aksara Cia-Cia pakai apa nulis bahasa Cia-Cia kok pakai aksara Korea geblek dan bangga bisa pemerintah ya. Ya itu bagian dari kendala tuh Pak, berarti yang seperti itu tuh. Oh itu bagian problematik. Itu bagian dari yang lucu-lucu Mas. Kalau cerita tentang yang optimisnya Pak, dari gerakan ini loh, merajut Nusantaranya yang jenengan Pandi lakukan ini, kan Kalau mesti punya saya gini, optimisme ya, terhadap saya melihat begini Mas. Waktu saya pertama kali ikut terlibat sama teman-teman, ternyata kan sebetulnya penggiatnya nih banyak, begajulnya banyak. Iya. Cuman kan persoalannya kawan-kawan ini tidak di posisi tidak di posisi yang quote unquote punya kekuasaan, punya otoritas. Hingga terus bener-bener nih kayak lahirnya kata-kata santuy dan sebagainya itu kan komunitas yang akhirnya kan jadi istilahnya jadi viral. Sekarang viral. Nah mungkin kalau saya optimis bahwa pengguna bahasanya ini masih ada. Oke. Gitu. Dan sebenarnya mereka punya ikatan historis dan ikatan sentimental terhadap warisan leluhurnya. Semua orang pasti sangat menghargai leluhurnya. Hanya mungkin ya ntar kita cerita kasus Cia-Cia. Jadi semasih grassroots mendukung kita, pemerintah pasti peduli. Pemerintah pasti peduli. Kalau sampai pemerintah nggak peduli dengan ini, dengan persoalan ini, ya tinggal kita bilang ya pemerintah gendeng mana ya sampai atas warisan leluhurnya. Dan mereka kan politisi kita kan sering retoris kan, kita harus menghargai sejarah, jangan lupa dengan sejarah. Tapi kan ya cuma neng cangkap dok. Tapi saya melihat political will-nya ada, yang belum ada tuh political action-nya. Nah ini yang menurut saya itu tugas kita untuk mengingatkan pemangku kepentingan gitu untuk mulai peduli, karena memang ini tuntutan masyarakat, tuntutan kebudayaan. Nah memang tapi persoalannya ini kan rada rumit karena memang pada dasarnya itu kan secara konstitusi negara ini memang tidak memprioritaskan. Ya, mari kita sama-sama buat supaya mereka menjadikan ini sebuah prioritas. Cara nih ya bikin viral aja. Top, matur nuwun loh Mas Heru, ini luar biasa. Ini nanti sahabat-sahabat geng ini bisa senang ini. Ya tapi sebenarnya sih pahlawan sesungguhnya ya kayak Mas Sinar. Ya betul. Pahlawan sesungguhnya ini. Guru saya ini. Mas gini, musnah Mas. Musnah. Kalau tidak ada orang seperti Mas Setio ini, Musnah. Mas Sinar, Mas Joko ini, wah Indonesia. Betul. Banyak orang nggak bisa pulang Pak, nggak tahu caranya jalan pulang juga kalau nggak ketemu orang-orang seperti ini. Ya, jadi saya kalau ini statement ini
sejak lama saya mikir bahwa ya kita mencari jalan pulang. Ya. Karena kalau kita tidak ketemu jalan pulang ya uripe stres. Nah, orang tidak berpijak di bumi, tidak ngerti, Enggak paham jati dirinya gitu. persis. Nek menurut tak pikir apa ingatanku Sedang mencari hulu agar tepat jalan ke bentang muara. Nah, agar tepat jalan ke bentang muara. Iya. Ya gitu keren itu aku juga. Ingatanku sedang mencari hulu agar tepat. itu puisi saya judulnya Declare, Pak. Oh ya. Saya punya antologi puisi-puisi Betawi. Jadi saya itu kebetulan menerbitkan antologi puisi-puisi Betawi yang saya ambil kosakatanya dari Betawi-Betawi lama yang orang anak-anak muda sekarang nggak paham. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka ngerti jalan pulang. Karena banyak orang sekarang semakin modern tapi semakin tidak mengerti akarnya. Nah, itu saya buatkanlah puisi-puisi yang epik seperti itu, ode gitu yang untuk mengingatkan lagi bahwa kamu boleh pintar, boleh modern, tapi jangan lupa akarmu itu. Kamu Jawa, kamu Sunda. Upaya-upaya seperti yang akan lakukan itu sangat penting. Cuma memang harus kita lengkapi dengan upaya-upaya lain. Salah satunya upaya yang rada-rada politis. Iya, nah ini kita nggak punya. Ini yang kita susah. Karena bagaimanapun gerakan ini kalau tanpa kekuasaan nggak bisa, Pak. Susah kalau. Iya betul. Harus tetap ada keterlibatan kekuasaan.